Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi yang cerah ini? Semuanya baik? Baik ya. Alhamdulillah. Ibu juga baik nih anak-anak. Nah, pada hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ada Budi hadir. Alhamdulillah Budi hadir ya. Oke, yang kedua ada Sinta hadir. Sinta hadir. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Cika. Cika hadir. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Susanto. Susanto hadir. Alhamdulillah. Murid Ibu semuanya bisa berhadir di pertemuan kali ini. Nah, hal tersebut perlu kita syukuri atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan membacakan doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum Ibu kasih tahu nih kita akan membahas apa, ada yang tahu apa pembahasan kita pada hari ini? Yang tahu bisa angkat tangannya ya. Siapa? Baik, Susanto. Susanto, apa pembahasan kita pada hari ini? Yap, benar sekali. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghindari akhlak tercela. Namun sebelum masuk ke pembahasannya yang lebih dalam, Ibu akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu ya. Yang pertama ada meyakini hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Yang kedua, menghindarkan diri dari hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Yang ketiga, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria, serta sifat-sifat turunannya. Nah, itu dia kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang perilaku tercela pada hari ini, siapa nih yang tahu maksud daripada akhlak tercela? Angkat tangannya. Baik, Sinta. Apa yang dimaksud dengan akhlak tercela? Masya Allah, benar Sinta. Nah, kata Sinta, akhlak tercela merupakan akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang buruk. Benar sekali anak-anak. Jadi akhlak tercela itu merupakan akhlak yang tidak baik atau kebalikan daripada akhlak terpuji. 100 buat Sinta. Oke, lanjut ke pembahasannya. Berikut ini tercela apa saja ya yang kita akan bahas hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghindari 5 perilaku ini, yakni hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan juga ria. Baik, yang pertama ada hubbud dunia. Hubbud dunia itu berasal dari dua kata, yakni hubbu dan juga dunia. Hubbu artinya mencintai, dunia artinya dunia. Jadi hubbud dunia artinya mencintai dunia. Namun mencintai dunia di sini adalah mencintai dunia yang berlebihan, tidak memikirkan akhirat seperti itu. Dia sangat mencintai dunia sehingga melupakan yang namanya akhirat. Terus apa sih Bu penyebab dari hubud dunia gitu ya? Pasti ada dong penyebabnya. Nah, yang pertama, menganggap dunia itu sebagai tujuan utamanya, padahal yang seperti kita ketahui, dunia ini hanya sementara seperti itu. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Itu tidak boleh ya anak-anak. Terus yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Gitu. Terus yang terakhir ada serakah dan rakus serta tamak, tidak mau mensyukuri nikmat Allah.
Baik, jadi hubbud dunia ini merupakan akhlak tercela yang harus dihindari sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annamal hayatud dunya la'iba wa lahwa wa zinah wa zinata wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal auladi. Nah, artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Terus perhiasan dan megah-megahan antara kamu serta berbanggakan tentang banyaknya harta dan anak. Nah, jadi tidak boleh ya anak-anak yang namanya hubbud dunia. Jadi dampak negatifnya itu, cinta dunianya itu akan mengakibatkan kita itu lupa kepada Allah. Terus yang kedua, karena saking mencintai dunia, dia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, menjadi sumber penyakit. Jadi cinta dunia ini sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya dan menimbulkan penyakit-penyakit seperti tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Terus yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang terakhir, membuat seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya untuk di akhirat. Nah, itu dia dampak negatif daripada hubbud dunia. Lalu, bagaimana sih cara kita menghindari hubbud dunia gitu ya? Jadi anak-anak, yang pertama, ada mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Nah, Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tidak, tapi memerintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya, seperti itu. Terus yang kedua, ada memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup dengan yang dimiliki. Terus menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta, seperti itu. Jadi mensyukurilah intinya. Dan yang terakhir, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu dia penjelasan dari hubbud dunia. Tercela hasad. Nah, hasad ini adalah dengki atau benci anak-anak. Nah, menurut istilah, hasad itu adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus daripada orang lain tersebut. Terus apa sih sebab-sebab dari hasad ini? Nah, yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang anak-anak. Terus yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri itu yang paling baik atau yang paling benar dan yang paling hebat. Nah, terus apa sih Bu dampak negatifnya dari sifat hasad ini gitu ya? Ada beberapa dampak negatif apabila kita hasad nih anak-anak. Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Wah, rugi sekali bukan? Nah, yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Waduh, ini rasa kemanusiaannya sudah hilang berarti gitu ya. Terus yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan karena merasa punya orang lain lebih baik gitu, ingin menghapuskan nikmat orang lain kayak gitu, iri banget gitu. Terus yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Terus bagaimana sih Bu gitu ya cara menghindari agar kita terhindar dari perilaku tercela hasad? Sama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Terus yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang itu menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Terus yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, seperti itu. Dan yang keenam, ada saling mengingatkan dan saling menasihati. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi.
Dan yang terakhir, senantiasa mengingat Allah dan meminta perlindungannya agar terhindar dari sifat hasad. Nah, terus selanjutnya ada dalil mengenai sifat hasad ini, yakni surah Ali Imran ayat 120 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Intam saskum hasanatun tasu'hum wa intusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Nah, artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, itu adalah sifat-sifat orang yang memiliki hasad dalam dirinya. Selanjutnya, kita akan memasuki materi ujub. Nah, ujub ini merupakan berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Terus al-ijabu bin nafsi artinya bangga kepada diri sendiri gitu. Nah, jadi ujub ini ketika kita merasa bahwa kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain, terus kita membanggakan diri gitu, aku lebih baik daripada dirinya, kayak gitu. Nah, jadi secara istilah, ujub itu merupakan suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri gitu. Kita boleh senang kepada diri kita sendiri, tapi tidak berlebihan gitu ya. Kita mensyukuri saja, bukan malah menyombongkan kayak gitu. Nah, menurut Imam Ghazali, ujub merupakan kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Padahal sebenarnya apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu kan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, siapa tahu apa saja penyebab-penyebab daripada sifat ujub ini. Satu saja coba sebutkan. Baik, Budi angkat tangan, pintar sekali. Apa? Iya, betul Budi. Masya Allah, terima kasih Budi. Kata Budi, penyebab dari ujub ini adalah dia banyak dipuji orang, Bu. Betul. Nah, itu salah satu penyebabnya. Terus penyebabnya yang lain adalah ketika seseorang itu banyak meraih kesuksesan, terus memiliki kekuasaan, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi, terus memiliki kesempurnaan fisik gitu. Itu bisa jadi dia itu akan menimbulkan sifat ujub di dirinya karena merasa memiliki, oh, aku ini cantik sekali, aku ini pintar sekali, tanpa ingat bahwa itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari ujub ini. Nah, ini dia dampaknya anak-anak. Yang pertama, membawa ke arah kesombongan karena rasa terlalu bangga gitu dengan diri. Terus yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Terus ada melupakan nikmat atas pemberian dari Allah. Terus tidak takut diazab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa telah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Yang selanjutnya, menggugurkan pahala karena Allah tidak akan menerima amal kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya. Yang selanjutnya, yang keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang lain. Juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui karena ia lebih senang berpendapat sendiri karena ia merasa sudah sempurna gitu, merasa sudah paling baik daripada orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya, hilangnya rasa menghormati, dia hilang respect kepada orang lain gitu. Terus lenyapnya rasa simpati kepada orang lain dan menanamkan kebencian akhirnya gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, ada enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain itu bodoh, hanya dia yang pintar. Nah, dapat kita pahami atau kita cerna bahwasanya tadi dampak negatifnya luar biasa merugikan gitu ya. Terus bagaimana sih Bu cara menghindari sifat ini gitu? Nah, yang pertama, kita bisa selalu mengingat akan hakikat diri kita gitu. Jadi nyawa yang di dalam diri kita itu semuanya hanya anugerah dari Allah, bukan kita yang mengendalikan. Terus yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Nah, jadi kita ingat kematian lah intinya gitu. Terus yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Dan selanjutnya yang terakhir, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai.
Ibu akan membacakan dalil mengenai sifat ujub ini, yakni hadis riwayat At-Tabari, hadis Hasan, yang berbunyi Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un. Artinya 3 perkara yang membawa kepada kehancuran: pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri atau ujub. Jadi ujub ini suatu sifat perilaku tercela yang sangat berbahaya ya anak-anak. Nah, itu dia penjelasan ujub. Baik anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sombong. Nah, sombong itu biasa disebut kita takabur gitu ya. Artinya membanggakan diri sendiri. Nah, terus apa bedanya Bu ujub dengan sombong gitu? Mirip-mirip nih. Kalau ujub itu tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong itu membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya gitu. Jadi dua-duanya itu dilarang oleh agama Islam. Nah, penyebab dari sifat sombong ini adalah merasa apa yang diucapkannya itu benar sehingga menganggap orang lain itu salah. Terus yang kedua, gila pujian, merasa banyak ilmu, banyak harta, namun yang lebih fatalnya nih, orang yang tidak kaya tapi dia sombong, itu kayak. Terus yang keempat, amal dan ibadah, ia merasa hidupnya selama di dunia ini gitu ya, beribadah terus dan merasa sudah selamat gitu di akhirat nanti. Terus yang kelima, karena nasab dan kelebihan fisik yang dimiliki, itu bisa menjadi sebab sombong seseorang. Terus apa sih dampak negatifnya gitu ya? Nah, dampak negatif dari sifat sombong ini adalah menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Terus yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain itu membenci perilakunya. Nah, terus bagaimana sih cara menghindari daripada sifat sombong ini gitu? Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong, mengganti dengan perilaku tawadu, ikhlas dalam melakukan perbuatan, menyadari segala kekurangan sebagai manusia, dan yang terakhir, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Terus apa sih Bu dalilnya daripada sombong ini gitu? Nah, dalilnya ada dalam surah Al-A'raf ayat 146 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surah Al-A'raf ayat 146. Oke, pembahasan yang terakhir yakni riya anak-anak. Nah, riya itu berasal dari kata yang artinya menampakkan. Jadi, riya itu memperlihatkan sesuatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Jadi, dia melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab dari riya ini adalah terlalu dikagumi oleh orang lain, terus lari dari celaan. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh. Yang keempat, ambisi mendapatkan kedudukan atau pemimpinan. Terus yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Terus yang terakhir, lalai akan dampak buruk riya. Nah, apa sih Bu dampak buruk riya gitu? Riya itu mendampakkan sesuatu yang bahaya nih anak-anak. Jadi yang pertama dampaknya itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Yang kedua, nilai amal soleh kita hilang. Yang ketiga, riya itu adalah syirik khafi atau tersembunyi. Yang keempat, mereka ini tidak mendapatkan manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapatkan pahala di akhirat. Jadi kayak sia-sia perbuatan ibadah yang mereka lakukan gitu. Terus yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkannya, karena kan dia mengharapkan pujian dari sesama manusia gitu. Terus yang keenam, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Dan masih banyak lagi dampak negatif daripada riya ini. Terus bagaimana cara menghindarinya nih Bu? Nah, cara menghindarinya di sini ada beberapa. Ibu akan membacakan sedikitnya. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Terus yang kedua, menghindari sikap suka mengampirkan perbuatan baik. Dan yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Nah, itu dia beberapa cara menghindarinya dan masih banyak lagi cara-cara yang lain.
Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Nah, sampai sini, dari semua yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang masih belum paham dan masih ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Berarti Ibu anggap semuanya paham ya? Baik, Alhamdulillah. Karena semuanya sudah paham, Ibu minta kalian berkelompok, berdua-berdua, untuk mencari contoh daripada kelima sifat perilaku tercela tadi, yakni ada hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan juga ria. Nah, jadi masing-masing cari satu contoh, terus nanti minggu depan baru dipresentasikan. Nah, untuk kelompoknya akan Ibu bagi sekarang ya. Oke, yang pertama, kelompok 1 ada Cika dan Susanto, dan yang kedua ada Budi dan Sinta. Nah, jadi kalian berdua ini gitu ya, dua kelompok ini silahkan cari contohnya masing-masing dari kelima perilaku tercela tadi. Terus menurut kalian bagaimana cara menghindarinya gitu dari kelima contoh tadi, terus berikan cara menghindarinya juga. Minggu depan Ibu tunggu presentasi daripada kedua kelompok ini. Nah, kesimpulannya pada hari ini adalah semampu kita gitu ya, kita harus menghindari yang namanya perilaku tercela dari hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, dan jangan lupa siapkan tugas kalian untuk minggu depan tadi, yakni untuk presentasi. Terus jangan lupa pelajari juga pembelajaran yang akan kita bahas minggu depan, yakni sifat wajib dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.